Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah bebas dari kebiasaan buruk. Bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Ini berbicara tentang kisah Saulus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika berbicara tentang Paulus, saya rasa bukan lagi hal yang asing bagi kita. Karena kenapa? Jika kita baca dari firman Tuhan, Saulus ini memiliki kehidupan sebagai penganiaya jemaat dan kerap kali menyakiti hati Tuhan. Tetapi Saulus berhasil meninggalkan kebiasaan buruk itu dan dia pun bertobat sehingga namanya menjadi Paulus. Dan setelah bertobat, dia malah menjadi seorang pembangun jemaat dan rasul Tuhan yang luar biasa. Saulus yang sekarang adalah Paulus berhasil meninggalkan masa lalunya yang buruk dan menjadi seorang yang berguna bagi kerajaan Allah. Jika kita perhatikan, kita tidak jauh beda dengan Paulus, hanya berbeda tindakan saja. Banyak hal buruk yang sulit kita lepaskan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, perlu kita tahu bahwa ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita dapat berhasil meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, sama seperti Rasul Paulus. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran sangatlah penting, karena sebelumnya Saulus berpikir bahwa menangkap dan menganiaya pengikut Yesus adalah tindakan yang menyenangkan hati Allah. Hal ini juga sering terjadi dalam pikiran kita. Terkadang kita merasa benar dengan apa yang kita pikirkan. Kita merasa bahwa jalan pikiran kita sudah mantap dari apapun. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Begitu penting saudara untuk memperbaharui pikiran. Saulus setelah berjumpa dengan Yesus, maka dia mengalami pembaharuan pikiran dan bertobat. Jadi untuk dapat terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus mengetahui hal apa saja yang baik dan benar di mata Tuhan. Caranya tak lain dalam membaca firman Tuhan dan mengenalnya secara pribadi. Pertanyaannya bagi kita, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pembaharuan pikiran? Jawabannya mungkin pribadi kita sendiri yang bisa menjawabnya, karena kitalah yang lebih tahu diri kita sendiri. Yang kedua adalah pembaharuan tindakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jangan sampai hal-hal yang terjadi dalam hidup kita membuat kita salah dalam bertindak. Setelah kita mengetahui apa yang benar di hati Tuhan, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika sebelumnya di masa lalu kita banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kini kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Tuhan. Maka pembaharuan tindakan itu sangat perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah pembaharuan komunitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Agar kita dapat sepenuhnya terbebas dari kebiasaan buruk, kita juga harus memiliki komunitas baru yang saling mendukung dan menopang agar kita dapat semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Apakah saudara memiliki komunitas baru yang mendukung pertumbuhan rohani saudara? Sangat penting saudara untuk bergabung dalam sebuah komunitas untuk mendukung kita dalam meninggalkan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya komunitas yang dimaksud di sini adalah komunitas rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita memiliki hal-hal buruk yang susah untuk kita tinggalkan, yang sudah mengikat kehidupan kita. Pada pagi ini kita diberikan pencerahan kembali oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, bagaimana kita bisa lepas dari kebiasaan tersebut. Oleh sebab itu,
Marilah kita melakukan dan menerapkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita untuk dapat meninggalkan kebiasaan buruk. Maka yang perlu kita lakukan adalah memperbarui pikiran kita, memperbarui tindakan kita, dan memperbarui komunitas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan kami Allah yang hidup, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menuntun kami untuk bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami bisa mengubah cara hidup kami dengan cara-cara yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun serta memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.